Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama 2 minggu ke belakang, para imam, para romo di Keuskupan Agung Jakarta bersama juga dengan Bapak Uskup mengadakan temu pastoral 2022 dengan tema yang diangkat adalah gereja bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, dan itu akan menjadi tema kita tahun depan. Lalu yang menarik adalah dalam pertemuan itu, dalam 2 kesempatan, gelombang 1 dan gelombang 2, selama 2 minggu berturut, yang diundang itu cukup beragam. Yang pertama itu kita mendengarkan kesaksian, dalam tanda kutip kesaksian, lalu peta Indonesia, situasi Indonesia oleh Bapak Ade Armando. Kalau Anda kenal, yang dikeroyok di depan DPR itu, ya. Dia berbicara seputar kondisi politik Indonesia, kondisi sosial Indonesia. Lalu juga yang menarik adalah hari berikutnya itu ada Bapak Menteri Sandiaga Uno, ya, Menteri Ekonomi dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu sekiranya tadinya itu Menteri Sosial Ibu Risma, tetapi tidak jadi karena ada panggilan darurat, ya. Saudari-saudara yang terkasih, dari semua pembicaraan itu yang menarik adalah, ya, mau temanya apapun, ya, kesejahteraan bersama ini emang para romo tuh suka iseng, ya. Selalu yang ditanya apa? Kalau saya amati itu, kebetulan saya punya notulennya. Yang ditanya adalah baik Bapak Ade Armando, Bapak Sandiaga Uno dan narasumber lainnya yang sehubungan dengan itu, yang ditanya itu pasti seputar 2024, ya. Ada yang bertanya Romo ada yang bertanya, Pak Sandiaga Uno 2024 nyalon nggak? Wah, gitu ya. Kalau nyalon nggak usah nunggu 2024, sore nanti udah bisa ke salon, ya, salon Lutuye, ya. Yang selalu ditanya itu, tahun 2024 nyalon atau enggak, siapa calonnya, otak-atik di sana, ya. Karena kayaknya ada kekhawatiran besar, tapi ya Romo juga iseng-iseng aja itu tadi nanya-nanya, ya. Tapi benar ditanya semuanya, ya. Dan kalau kita lihat, ya, situasi-situasi memang sudah dibuka, ya, per 14 Juni kemarin itu koalisi-koalisi sudah dibuka. Dan yang menarik, setiap ada, ya, pemilihan apapun, ya, itu selalu ada yang namanya tim sukses, ya. Tim sukses selalu. Tapi saya kira kalau di Dewan Paroki Pasar Minggu nggak ada nih namanya tim sukses, ya. Tapi
senantiasa muncul itu mendekati pemilihan itu ada yang namanya tim sukses. Gunanya apa? Biasanya mempersiapkan, ya. Kalau calonnya itu kemana disiapkan semua. Pokoknya biar sukses lah acaranya dan biar terpilih menjadi pemimpin. Saudara-saudara, bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Itu saya katakan dengan tegas bukan sebagai tim sukses yang seperti kita bayangkan, ya. Tim sukses untuk mempersiapkan, di sini dikatakan Yesus menunjuk 70 murid, mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Sekali lagi, ini bukan tim sukses. Karena tim sukses adalah mereka mempersiapkan yang naik siapa, yang mengutus. Tapi kalau ini Yesus mengutus 70 murid ke setiap kota, ke seluruh bangsa. Kalau ini lebih tepat disebut sebagai duta. Ya. Kita sering mendengar, ya, kalau di iklan itu aku duta sampo, ya, rambutnya lalu begini, itu. Atau apalagi duta narkoba, duta Holy Wings, bukan? Duta macam-macam. Kita kenal kata duta. Duta itu apa ya? Seperti ya yang memberikan contoh, yang memberikan teladan, yang memberikan kesaksian terhadap suatu hal. Saya merasa ini lebih tepat disebut duta. Yesus mengutus para muridnya menjadi duta. Duta apa? Kalau dari bacaannya kita bisa memahami bahwa Yesus mengutus 70 murid sebagai duta perdamaian. Duta perdamaian. Dan ini, ya, dalam minggu-minggu ini kita saksikan secara langsung. Duta perdamaian. Siapa itu? Presiden, Bapak Presiden. Saya kira bohongan tuh dia ke Ukraina dan Rusia. Ternyata saya cari di YouTube, wah, betul-betul dia ketemu Presiden Ukraina di Kiev, Presiden Zelensky. Lalu beberapa hari berikutnya ketemu Presiden Putin di Moskow, dan dia membawa pesan damai. Saya kira Injil hari ini berbicara itu. Duta perdamaian. Dan kita semua diutus. Kenapa dipilih 70 murid? Karena kalau zaman itu dianggap 70 itu mewakili semua bangsa di dunia. 70 itu mewakili semua bangsa yang ada di dunia. Maka duta perdamaian ini diutus ke seluruh dunia. Kenapa harus dua-dua? Supaya memenuhi tuntutan hukum Taurat, di mana harus ada saksi itu minimal 2. Maka diutus berdua-dua sebagai duta ke seluruh dunia. Kalau sekarang kita semua menjadi duta perdamaian. Saya kira, ya, tepat sekali juga hari ini kita merayakan beberapa keluarga yang mensyukuri ulang tahun perkawinan. Saya rasa doanya yang diminta apa? Doanya supaya tetap rukun dan damai. Itu toh, tidak ada yang lain. Keluarga itu dikenal baik. Salah satu kriteria pertama yang harus ada itu rukun dan damai. Mau dia punya segalanya, mau dia sudah berkelana kemanapun, mau dia punya anak berapa, mau punya harta selimpah apapun, tetapi yang menjadi kriteria keluarga yang baik, keluarga yang kudus itu adalah yang rukun dan damai. Itu pasti menjadi nilai yang pertama. Maka saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Kita semua diutus menjadi duta damai, duta perdamaian. Apa itu, Romo? Duta damai, duta perdamaian. Saudari-saudara, di bagian akhir bacaan Injil yang tadi kita dengar dikatakan, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota
diterima di situ, makan apa yang dihidangkan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuh tentu dari berbagai macam hal. Sembuh hatinya, sembuh mentalnya, sembuh fisiknya. Ketika orang sembuh, itu ada damai. Maka kita menjadi duta damai, membawa kesembuhan. Kalau ada yang sakit secara fisik, ya, kita obati, kita urus. Kalau ada sakit secara jiwa, kita temani, kita bimbing. Kalau ada sakit secara mental, kita support, kita beri hal yang positif. Itu contoh-contoh duta damai. Dan secara iman adalah apa? Mewartakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah bisa macam-macam. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemuliaan, ada kerendah hatian, dan segalanya. Saudari-saudara, sore hari ini kita diajak menjadi duta damai yang membawa harapan, yang membawa sukacita, kerukunan, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama sejahtera di dalam kerajaan Allah. Kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan, semoga juga keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya, Kau berikan kekuatan untuk selalu rukun dan damai. Kita akan lanjutkan dengan pembaruan janji perkawinan. Silahkan yang bertugas.